ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga dapatlah kita kembali berkumpul untuk menuntut ilmu agama di majlis Darul Muta'allimin yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu diberkahi, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita terkumpul di dalam surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu dan sekarang ila yaumil qiyamah. Halaman 56. Baris dihitung mulai bawah, baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Lafaz iqamat dan jawabnya. Jadi sebelum kita sembahyang fardu, ya Allah, sunat kita azan dan qomat, ya Allah. Azan itu disebut dengan bang besar, qomat itu disebut dengan bang kecil. Azan itu disunahkan baik sembahyang berjamaah surat azan atau sembahyang sorongan. Ini lelakian mengalah itu azan juga sunat. Setelah azan itu qomat. Jangan azan aja tak, tapi qomat ada. Nah. Nang bagusnya malah ya nang bagusnya tadi. Walaupun sembahyang sorongan dia azan dan qomat, sembahyang wajib lah. Sembahyang tarawih itu ada azan. Sembahyang hari raya ada azan juga gitu. Sembahyang hajat ada azan, sembahyang 5 waktu, sembahyang Jumat itu saya azannya ada azan, ada qomat. Selain itu ya paling membawain sekedar menyeru aja, ayo marilah kita sembahyang hajat atau salat tarawih rahimakumullah, itu kayak menyeru aja tuh lain azan. Lafaz iqamat dan jawabnya. Muazzin itu ya tukang azan. Diambil dari kalimat azan, azana yuazzinu, bahwa muazzinun, orang yang azan. Sunnat sebelum iqamat membaca salawat ini. Nah, jadi sebelum iqamat sunat membaca salawat ini jar. Adapun di daerah kita kan biasanya nambah istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Lah itu teradat sudah di mana nih kampung ulun kayak itu juga. Di sini kayak itu juga. Anu Kang Guru, bagusnya duduk kau berdiri nggak? Yang mana? Astagfirullahaladzim tak. Terserah aja. Hendak mau duduk boleh aja, berdiri boleh aja juga. Berdiri boleh aja juga. Tapi lamun qamat sunat berdiri lah. Kajian sunat berdiri juga. Kada berduduk tak. Membaca nang istighfar atau hendak berduduk kah, hendak berdiri kah?
Nah, ini menurut Imam Nawawi. Nah, dalilnya ini menurut Imam Nawawi aja nang baca salawat nih. Sebelum qamat baca salawat gini. Nah, jar tukang qamat sebelum qamat nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hanya qamat tahwam lah Jumat. Nang qamat Jumat dah. Amun hendak membaca salawat membaca bagamat aja Allah. Soalnya orang kadang amun kita mendangati al-karamah tuh kadang pangle nang qamat nang sebelum Jumat lah, sebelum sholat Jumat tuh membaca salawat ini. Nah, kecuali membacanya bagamat. Nah, lain nang misalnya nang sembahyang 5 waktu, kita pernah mendengar ini di Sekompol. Waktu dulu Bang, waktu di Sekompol, waktu almarhum Guru Abdul Khalik masih hidup. Bila pengajian di Sekompol kan, atau malamnya maulidan malam Senin biasanya azan dan qomatnya. Nah, sebelum qomat itu Senin baca salawat ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hanya qamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu qamatnya nah. Allahu akbar. Boleh bawa kabis itu. Hanya Allahu akbar. Boleh. Bisa juga diraih. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh juga antara asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu diraih. Contohnya seperti ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, kayak itu. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Apa sih boleh diraih kita antara hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah? Boleh jadi pisah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Nah, bisa ya kita. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Itu kalau diraih. Kalau dipisah boleh aja. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jadi sunat qamat ini agak cepat. Kalau azan kan agak lambat. Kalau qamatnya agak cepat. Sunnat menjawab iqamat seperti yang dikatakan oleh muadzin, kecuali pada dua hayya 'alah. Apa itu hayya 'alah? Hayya 'alah itu singkatan daripada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Disingkat dengan hayya 'alah. Nah, kecuali pada dua hayya 'alah, maka menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi bila qamat, orang si muazin nih qamat, kita sunat menjawab. Sebagaimana ini azan kan, kita sunat juga menjawab. Misalnya, iya, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab ya, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita jawab ya, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwata illa billah. Jangan hayya 'alas salah jawabannya. Hayya 'alal falah. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Nah,
Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Napa jawabnya? Ninna. Dan pada qad qamatis salah maka menjawab dengan itu jawabannya nah. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Itu jawabannya lah. Bila orang kata qad qamatis salatu, qad qamatis salah, jangan jawabannya qad qamatis salah juga, tapi aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Panjangnya aja. Nah, amun hendak pendek ini lah. Aqamahallahu wa adamaha. Itu sekurang-kurangnya. Nyaman aja menghafal itu pendek aja. Aqamahallahu wa adamaha. Itu sekurang-kurangnya. Amun hendak panjang tambahi wa ja'alani min salihi ahliha. Sunat menjawab kayak tah. Napa gerang artinya aja? Qad qamatis shalah itu artinya sungguh telah didirikan salat atau sungguh hendak didirikan salat. Kan kita ada sembayangan nih. Nah, lalu kita menjawabi aqamahallah tulah doa tuh aqamahallahu itu artinya mudah-mudahan menegakkan akan dia salat Allahu oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menegakkan salat, artinya tuh mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan masih banyak orang mau mengerjakan sembahyang. Itu nah. Aqamahallahu tak maksudnya mudah-mudahan menegakkan akan dia salat oleh Allah, wa adamaha dan mudah-mudahan mengekalkan ia Allah akan salat. Mudah-mudahan sembahyang ini tetap kekal. Artinya ada taruh seorang menggawi. Wa ja'alani dan mudah-mudahan Allah menjadikan aku min salihi ahliha, min daripada atau termasuk salihi ahliha, orang yang membaguskan atau ahli dalam sembahyang. Kurang nampak barisnya lah. Salihi ahliha. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Nah, ya sama-sama. Wa ja'alani, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan akan aku min salihi ahliha, termasuk orang yang bagus dalam mengerjakan salat atau ahli dalam salat. Nah, itu jawabannya qad qamatis shalah itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabannya la ilaha illallah. Jawabannya apa? La ilaha illallah. Kada sunat buat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bacaan apa doa imba qamat Bang sama lawan imba azan sama doanya. Imba azan doanya ini nah. Imba qamat doanya ini Jona. Nah, sesudah azan dan iqamat sunat membaca doa ini. Jadi doa azan ya doa iqamat sama. Nah, apa doanya? Nah, situ ada ditulis Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah. Situ kena ada aja artinya lah di bawah. Was salatil qa'imah,
Tahu ini masih adakah di TV itu bila maghrib azan di TV. Imbah itu ada orang baca doanya, ada lagi lah. Ada lagi kah? Kita kan bisa lagi melihat TV lah, YouTube aja bang ditonton. TV jago Hah? TV. Iyalah. Dulu waktu kan ada HP kan kita melihat di TV itu bila maghrib tuh ada azan. Maghrib aja bang azan, jor gak ada. Nah stopnya dulu acara azan. Oh bagus ya tuh. Baca ada doanya dibaca nih. Ah mau inilah. Ada lah masih. Di mana tuh di? Oh, alhamdulillah masih ada. Nah, alhamdulillah. Nah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Lo sudah nonton TV gitu lah. Antinanya kinano tim apa? Rabah karena ditiup angin. Ada tak pakai juga TV. Kami di YouTube aja. Nah, nih. Nah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Ya Arhamar Rahimin. Siapa yang membaca doa ini ajalah imba tuntung ajan kah, imba tuntung kamat kah, baik nang ajan atau nang kamat, atau nang mendengar azan atau nang mendengar kamat. Bila tuntung azan kamat baca doa ini, ujar Rasulullah, wajib baginya mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, jadi amalan supaya dapat syafaat Nabi apa? Membaca doa ini. Makanya dihafali doa ini. Imba totong mendang orang azan atau qamat. Nyatanya sembahyang pang dulu. Sembahyang. Baca aja tapi kada sembahyang. Nah, ini amalan supaya dapat syafaat Rasulullah. Nah, nyamannya arti Rasulullah memberi syafaat, Rasulullah kita menolongi supaya kita masuk surga gitu nah. Seandainya masuk neraka juga toh ditolong itu Rasulullah kita ini supaya keluar daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang tuh bila dapat syafaat Nabi kita di hari kiamat ada tuh harapan masuk surga. Walaupun misalnya ini banyak dosa sangkut dulu di neraka, ada harapan masuk surga karena diberi syafaat oleh Nabi. Nah, Nabi memberi syafaat kepada orang yang membaca doa ini. Nah, amalkan sekali langsung hidup misalnya tah. Apalagi setiap kan azan 5 waktu nih, 5 kali membaca nih. Batu kamat pulang 5 kali pulang nih. Ya Allah 5 kali membaca ada 10 kali di sehari deh. Membaca doa ini amun cangkal. Nah, walaupun misalnya di rumah ibu-ibu di rumah nih kada ke masjid mendengar azan dilanggar sunatnya menjawab sunat juga imbahnya membaca doa ini dapat syafaat Nabi juga insyaallah nanti di hari kiamat. Nah, luar biasa. Nah, apa artinya? Artinya ya Allah, ya Tuhan, ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna. Kan azan itu seruan Allah. Seruan Allah yang sempurna, sebaik-baik seruan, yaitu Allah menyuruh umatnya, hambanya untuk mengerjakan perintahnya itu sholat. Nah, ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna. Seruan itu kan orang berseru, bekiau, itu azan. Dan salat yang akan didirikan. Kita hendak mengerjakan sembahyang. Karuniakanlah akan junjungan kami Nabi Muhammad tempat yang luhur. Sebenarnya lah biar kita mendoakan Nabi Muhammad toh. Ya Nabi Muhammad itu tetap juga sih dia dapat kemuliaan, dapat tempat yang luhur. Jadi fungsi kita membaca doa ini, efek nang baiknya tuh kembali ke kita juga. Apa tadi? Dapat syafaat Nabi. Bila kita membaca doa ini, sholawat inilah. Ini sebenarnya sholawat. Sholawat atau doa tolong azan ini isinya sholawat. Kita mendoakan Rasulullah supaya dapat kemuliaan. Rasulullah itu biarkan didoakan dia tetap pasti mulia sudah.
Cukup Allah Ta'ala memuliakan, mulia sudah Rasulullah. Tapi kenapa kita membaca doa ini? Itu efeknya supaya kita dapat syafaat Rasulullah, supaya kita dapat kemuliaan Rasulullah memercik kepada kita berupa syafaat sidin. Nah, itu untuk kita juga lah. Kita mendoakan Rasulullah, kita berselawat kepada Nabi, itu untuk kita juga manfaatnya. Bukan untuk Nabi. Nabi itu sudah sugih sidin, sudah mulia sudah dengan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sidin. Nah, karuniakanlah ya Allah akan junjungan kami Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan itu keutamaan, fadilah tadi, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Nah, dan tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Karena Allah Ta'ala berjanji akan memberikan kedudukan yang tinggi nanti di akhirat kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan syafaatul uzma kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah kau memberi syafaat kepada umatnya. Jadi bila membaca doa ini, tiba tentang azan atau qamat, dapat syafaat Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Itu panglah di hari kiamat nah, yang kita harapkan Rasulullah ya lagi. Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Pertolongan Allah itu berupa Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Nah, oleh karena itu banyak-banyak di dunia ini membaca salawat kepada Nabi. Di antara salawat nang haran ya salawat nih. Ini salawat sebenarnya. Doa tuntung azan ini salawat. Nah, bahkan ini datang langsung dari Rasulullah. Memang ada hadisnya. Kalau ada pun salawat kayak salawat kamilah itu kan itu karangan ulama-ulama kita. Salawat al-fatih, salawat nariyah, salawat munjiat itu karangan ulama-ulama kita. Kalau ini ini langsung daripada Rasulullah, ada hadisnya. Salawat daripada Rasulullah SAW. Nah, sungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Allah, wahai Zat yang Maha Penyayang. Nah, jadi bila sebelum sembahyang atau ibu-ibu mestinya di rumah sembahyang sorangan tetap sunat yo qomat, tetap juga sunat qomat, tapi kada disunatkan azan ibu-ibu nih. Nah, sunat qomat aja. Nah, mbak tuntung qomat sorangan nih, mbak tuntung qomat sorangan sunat yo baca doa ini tuh. Mbak tuntung qomat sorangan maksud sembahyang johor ya sunat yo baca nang itu doa tadi. Nah, salawat itulah isinya lah doa ini tuh. Nah, supaya dapat syafaat Nabi. Adab-adab atau tata cara sholat. Nah, kita masuk mengerjakan sembahyang. Adabnya kayak apa? Tata caranya kayak apa? Nah, ujar ulama apa? Berdiri kepada sholat sesudah iqamat. Dan satu kaul itu satu pendapat mengatakan berdiri ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah. Ini terutama kita sembahyang berjamaah di masjid atau di langgar atau dimanapun berjamaah. Bila tuntung qamat, ada yang pendapat mengatakan tuntung akan dulu qamat nih, hanya kita berdiri. Misalnya kita dudukan ya Allah, dudukan nih. Dudukan mungkin imba tuntung manyunat sunat qabliyah juhur misalnya dudukan ya Allah. Lalu qamat nih, berdiri qamat. Tuntung qamat. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Hanya kita berdiri aja. Berdoa tuh sarah anak berduduk berdiri kan. Pokoknya imam tuntung qamat hanya kita berdiri, itu satu pendapat. Nah, ini dan satu kaul mengatakan, satu pendapat mengatakan berdiri itu ketika muazin mengatakan qad qamatis shalah. Nah, berdirian ada pendapat juga. Walaupun pendapat itu agak lemah. Nah, ada juga mengatakan jar si muazin nih. Qad qamatis nah berdirian tah, makmum. Berdirian tuh menuju shaf. Nah, jadi terserah aja. Hendak berdirinya tuh imah tuntung qamat hanya berdiri, ada juga memadahkan
kayak itu. anak berdiri kodukan Qad qamatis shalah waktu itu berdiri ada juga memadahakan. Nah anu nih, nang makmum nih, jamaah nih, amun toh amat kan sudah berdiri dulu ya. Karena qad qamatis shalah itu kan artinya kan telah sungguh akan didirikan sholat. Jadi kita berdiri juga saya nih. Nah, bujur aja keduanya. Jadi kan bagus aja kita tahu keduanya nih bujur nang kadesipnya tuh tahu sebutin aja. Lo mengaras menujar. Orang tuh amatnya berdiri jar. Kada jar. Waktu kau mati sholahnya berdirian jar. Lalu betampar ke masjid. Lagi sembahyang. Nah, padahal bujur aja keduanya. Itu apa namanya adab kita lah. Bila qad qamatis shalah berdiri boleh juga, atau tuntung qomat hanya berdiri boleh juga. Nang kadesipnya tuh orang baca Fatihah hanya masih berduduk ya. Nah itu kan kada bujur nih tuh. Tertinggal nang takbiratul ihram bersama artinya bersama imam nih tuh. Nah adabnya lagi apa? Dan menutupi sop yang kosong. Bila ada sop kosong nih, bisa orang sembahyang di masjid dilanggar atau berjamaah, bila ada sop yang kosong dirapatkan atau dimasukin yang di belakang masuk ke muka menutupi bisa, atau nang di gani merapat bisa. Nah kayak itu jangan dibiarkan sop itu kok kosong. Sahlah sembayangnya aja. Bila sopnya kosong-kosong sahai. Cuman kada bagus lah dilihat makruh. Bukan kada sah. Misalnya paket nih. Maksud paket itu kada jauh juga panganunya. Ya ada seekong misalnya di sini hilang, terus ini seekong hilang. Salah ini sahai sembayang. Ya asal di tempat itu. Walaupun cuman makruh pang sopnya hilang anu seikong misalnya atau kada rapat. Nah nih kita nih kalah di segi sop lah lawan bubuhan Muhammadiyah. Kalau bubuhan Muhammadiyah itu intinya masalah sopnya disiplin bisa rapat inya. Nah rapat sop itu ukurannya ketika bahu kita, saya biar makmum nih, ulun makmum juga nih. Ini sini ada makmum ulun, makmum juga tuh, imam di muka lah. Kita sama-sama makmum. Nah, ini sampai ini. Nah, anu bahu pian, bahu ulun nih. Nah, kayak ini. Kayak ini nah ada rapat dah. Nah, kayak itu juga pian misalnya nah, misalnya bahu pian, bahu ulun nih. Tas sampuk. Nah, yang kayak ini lah. Nah, kayak ini kan dijopong anu pasak pulang. Nah asalnya nah kayak ini namun kayak ini nah atau ada rapat data kita kebanyakan kayak ini nah bahu kita kawan-kawan di kanan atau kiri padahal sudah diperingatkan imam terus subakum fa inna tasyiyata sufuf min tamamis shalah. Mun kada paham juga nih diartikan pulang rapatkan dan luruskan sop biar imam kayak itu terus imam nih modelnya itu lagi bro kada ada kakumpakan ya lah. Iya. Pada sudah dipadahkan juga. Kenai pulang lagi ulun nyaki jamaah nih. Rapat itu jalan bahu sama bahu kawan tasampok atau bokarakan. Bukan batis lah. Bukan batis kawan non batis kita boparakan kada. Amun batis kawan non batis kita boparakan tapi ini kada tasampok bisa juga sama-sama birangkang. Nah, ya, amun batis itu kada apa-apa, kada tersampuk lawan batis kawan kada apa-apa, yang penting bahu. Nah, luruskan ya. Nah, rapatkan tadi tahu sudah arti rapat itu apa? Sama sesama makmum nih, bahu sama bahu tuh ya tersampuk lah. Kada juga pang bakasak-kasakan ada juga. Nah, arti lurus tuh pulang itu dinilai dari tumitnya sama lurus bukan nang apa kuku karena batis orangnya ada nang panjang ada nang pendek kalau
Jadi tumit pian tuh nah lawan tumit ulun non tumit haji awi itu nah sama lurus gitu namun dipanjang itu nah kadang nang pinata ke situ ada entah ke situ nah itu ada rapat kalau bukan nih misalnya apa yo nih batis panjang nih pindah panjang batis nih ini si batis kita nih handap batis kita bukan nang koko sama koko nang rapat tapi nih tumit sama tumit nih tumit sama tumit nah amun ini kan jadi masalah ini tak panjang ya betis ada nang panjang ada nang handap itu tumit sama tumit anu mun dipanjang melihat lurus lah itu bang luruskan dan rapatkan sop rapatkan dan luruskan sop karena lurus dan rapat sop itu termasuk kesempurnaan sholat berjamaah termasuk salah satu cara mendirikan sholat menegakkan sholat itu kena ele ulun menjadi imam kena subuh nih kale ulun arti rapat tuh leh bahu pian lawan bahu kawan kanan kiri tuh tersampuk nah, itu yang batu terserah aja lagi masih kadanya yang penting disampaikan nah arti lurus tuh leh napa tumit pian barataan tuh amun dipanjang dilihat melihat tuh lurus kada nang tak undur kada tak maju ada tumit nah kayak tak Ada juga guruan yang ditarik kan tahu juga. Tarik ke tadi itu suruh parker. untung kada menyikut leh nah itu kan ngari hai ada ngerti itu ngari hai dan menutupi sop yang kosong dan artinya bila ada sop kosong di muka kita misalnya ya kalau bisa kita nang mengisi kita misalnya sub pertama ada kosong bisa kita mengisi kita dapat pahala atau amun kita lambat tuh orang tadi dulu nama bergeser ke situ iya nang dapat pahala jadi siapa nang berdahuluan tuh iya amunnya ulun ya di sub kedua lah ada bisa sub pertama nih kosong mungkin inya tak kantor kah lo bodoh ulun kan udah menyuruh itu nah bergeser ulun yang memasuki kenapa? Yang pertama ulun dapat keuntungan sub pertama. Ulun mengisi sub pertama, bagian dari sub pertama. Yang kedua, ulun dapat pahala mengisi sub kosong. Dua ulun dapat pahala. Nah, jadi yang sub kedua itu kan kosong tuh karena yang di belakang pulang mengisi. Nah, kayak itu jangan menyuruh orang, kayak itu nah. Namun misalnya lu belum belajar kayak guru lagi nah. Misalnya imam nih batal kalau manorat baca Fatihah. Langsung belum tuntung Fatihah batal tuh kita kayak apa nyambungnya? Maksudnya biar di belakang ganti misalnya ganti imam. Oke. Ini sembahyang apa dulu? Sembahyang bener ini fardu lah. Iya sembahyang apa? Maghrib kah? Sembahyang maghrib. Lalu batal imam nih Sudah sultung baca Fatihah lah. belum misalnya adalah Belum baca Fatihah. pertengahan Bisa baru Fatihah. lalu batal lalu kita menggantinya tuh Fatihah juga kah? Karena apa? Kita ulangi Fatihah. Iya. Kita baca Fatihah. Lalu diulangin tuh. Iya kan sembahyang maghrib makanya takutnya tadi sembahyang menyaring kan, sembahyang maghrib kan menyaring tuh, sama sembahyang zuhur kan. Ada Kita kan mendengar Fatihah imam. Yang penting kita sudah baca Fatihah. Jadi kita mengganti imam kita langsung ruku aja gitu. Jadi kita mulai awal jam baca Fatihahnya lah guru. Amun kita lihati imamnya kada tuntung baca Fatihah. Nah, jadi kita nang imam batal mungkin menjauh lah. Lah kita masuk ya. Nang posisi imam tuh karena kita di belakang sudah bisa lah cara nang melangkahnya tuh. Bisa guru juga. Sudah lewat. Namun 2 kali langkah ada apa? Asal jangan 3 kali langkah berturut-turut. Saya imam batal. Kita ini berdiri nih. Ini yang baca Fatihah tadi imam cuma separuh leh. Nah, misalnya separuh ya. Separuh ya kalau misalnya ihdinas shiratal mustaqim tatut imam nih. Batal. Jauh lagi imamnya. Nah, kita di belakang imam ganti nah.
Nah, jadi maju ya. Tuh. Nah, melangkah jeda ya lah, betul. Nah, sampai ke tuh kapas sahabat imam tak baca Fatihah mulai awal. Mulai awal. Nah, mulai bismillahirrahmanirrahim. Lawas sudah lakon itu. Oke. Ya. Nah, kayak tak. Jadi bila bila sab kosong tuh jangan nyuruh orang, kita seorang gitu nah. Itu tunjulan kadang ngerti pahala katanya itu nyuruh ikan menjagin dapat pahala mau ada aja. Nah, itu pastinya kayak itu. Nah, makanya tadi di belakang imam ini harus bisa mengganti. Amun takdir misalnya nang di belakang nih orang kan bisa mengganti. Misalnya nih, ini imam nih ulun nih. Ini misalnya ada orang kan bisa mengganti, tapi inya nekat bagian di belakang imam. Nah, cuman di higanya ada orang yang bisa mengganti. Nah di sini kada persis di belakang imam. Misalnya imam batal, kada apa-apa nang di sini mengganti. Nah di sini mengganti kada apa-apa, kada mesti nang di belakang imam. Nang di sini kau aja mengganti. Nah menggantinya tuh kadus hakin ke pasahapan imam, amun ada peluang di sini ya kada apa-apa di sini nah. Nah gitu. Dan mencari shop pertama adalah afdol. Nah, sunatnya, adabnya bila kita sembahyang berjamaah tuh kita usahakan benar di shop pertama. Oh. Mbak tuh bilang shop pertamanya nang sebelah kanan. Oh, tuh dapat dua dah. Mana shop pertama, mana sebelah kanan. Namun di belakang imam bang, di belakang imam bagus lagi. Oh, di bagus lagi. Namun di belakang imam tuh kan ada kanan, ada kiri tuh bagus lagi tuh. Tapi yang bisa mengerti deh yang kalau imam batal bisa mengganti. Nah kayak tak. Shop pertama adalah afdal. Afdal itu banyak pahala. Dan memandang kepada tempat sujud. Ini belum lagi kita sembahyang lah. Mulai sebelum sembahyang toh kita nang waktu bausali itu sudah sunat melihat ke tempat sujud. Nah adabnya nih, ini belum lagi sembahyang nih, memandang kepada tempat sujud dan menundukkan kepala sedikit. Jadi kita sembahyang itu jangan kayak inilah, ini cangket kepala, nah kayak ini. Nah, amun kayak ini biar nah ngalih, jangan ke tempat sujud nah. Makanya bertunduk kayak ini supaya nyaman mata kita, jangan ke tempat sujud. Nah, jadi jangan kayak ini. Kayak ini salah, sahai sembahyang kayak ini jangan makruh. Sembahyang tuh kayak ini nah agak menunduk kayak ini nah. Kecuali pinggul sakit kayak ini. Ayo kayak ini. Nah, kayak ini justru sunatnya kayak ini. Melihat ke tempat sujud. Dan menundukkan kepala sedikit. Jangan juga banyak. Ini kebanyakan nih ngantuk. Gitu kayak ini. Nah, kayak ini nah ya kalau. Nah. Sunat itulah adabnya. Dan membuka dua kaki sekedar satu jengkal bagi laki-laki, tiada perempuan. Adapun perempuan maka kurang daripada satu jengkal. Nah kayak itu. Bila lakian itu antara batis kanan dan batis kiri ini sakilan. Amun babinian antara batis kanan dan batis kirinya itu kurang pada sekilan. Bisa aja itu mengira-ngira tuh kilangnya seorang lah. Jadi kalau lakian tuh sakilan, sunatnya sekilan. Nah misalnya kilan seorang nah. Ini batis kanan, di batis kiri sekilan. Amun batis babinian tuh mungkin tak kurang sedikit pada sekilan. Nah, tak kurang pada sekilan. Nah, agak merapat sedikit cuma jangan juga rapat benar lah. Nah, sunatnya kayak itu. Nah, ingat akan juga bila kita sembahyang toh mandak batis lurus kayak ini. Kada apa-apa kita berjalan hari-hari tuh kayak ini batis nah.
etis. Tapi amun sembahyang jangan kayak ini. Kan kita sembahyangnya tak masuk apa tuh, mengutamakan kehendak Tuhan bukan kehendak nafsu kita. Amun kehendak nafsu kita kayak ini sembahyang mah barang aja. Ini kehendak nafsu kita. Tapi amun kita sudah masuk pekerjaan sembahyang tuh harus menuruti kehendak Tuhan. Kita sampingakan kehendak kita, nafsu kita, maka kita ya lurusakan lurusakan gitu. Jangan kayak ini. Amun bajalan kenapa pakai ini? Nah, tapi langkang kayak itu. Tapi lamun sembahyang jangan lagi kayak ini. Nah, lurus kayak itu. Supaya apa? Jari-jari kita seberatan menghadap kiblat. Sekitar sekilan. Nah, sekitar sekilan. Besar ada jauh guru nang itu. Iya. Besar ada jauh nang itu. Banyak kayak? Barang aja. Banyak kayak. Cuman sembahyangnya sah aja. Sembahyang sah aja sembahyangnya, cuman makruh ya. Kadang menggawi sunat tuh makruh. Ini banyak kayak ini pernah. Kita sampaikan juga sudah ya kalau di pengajian ya sembahyang tuh jangan kayak ini. Itu menghadap ke Cina kalau itu menghadap ke Afrika itu. Nah ini menghadap ke kiblat. Nah ya kalau jari-jarinya menghadap ke kiblat sekilan. Artinya di setiap rakaat tuh jangan di rakaat pertama aja bina iya nah ini, di rakaat kedua harus kadingan lagi kayak ini pulang. Nah jangan setiap rakaat kayak itu. Nah lurus sunatnya kayak itu. Ini ancak juga nih kita bisa kada ingat kalau kita perhatikan padahal gawin kita hari-hari. Nah kalau lelakian tadi sekitar sejengkal, amun bina lebih daripada itu makruh. Kalau bebinian kurang daripada sekilan atau sejengkal, bebinian dah. Nah, dan bersiwak sebelum sembahyang nih. Yang abdol, yang banyak pahalanya pakai kayu arak. Kayu arak tuh ya nang uang jual aja di toko-toko minyak harum. Orang kadang bawa dah. Itu tinggal di masjid. Ya nah kayak itu deh. Nah itu tuh namanya kayu arak. Itu yang paling abdol. Amun kadida kayu arak, ya barangnya kayu apakah? Asal jangan pohon apa nang ngepingi sungai aja nggak tahu. Jingan jangan itu. Nggak tahu itu. Ada aja jual di toko-toko minyak harum paling harganya 10.000 atau 15.000 atau bapasan nggak lawan nggak ada duit umrah apa begini tukar lah siwak. Nah saya tak oleh-olehnya lah siwak. Nah misalnya tak kalau tidak ada misalnya ada kayu nang kayak bian tak kayu siwak tak, maka boleh seumpama kain. Boleh seumpama kain. Contohnya sapu tangan boleh, atau lengan baju boleh. Kayak mamah guru ini udah juga. Pakai ini namanya surban. Selendang. Kalau imamah tuh surban. Surban yang dililit di kupiah tuh namanya imamah kayak ini lah. Ini gambarnya aja surban ya orang surban. Nah, kalau ini namanya selendang, namanya ridah atau burdah kah? Burdah namanya. Namanya imamah tuh surban kalau bahasanya pulang ya pulang. Sunat juga sembahyang tuh pulang. Ada hadis kah perkataan Nabi kah? Seandainya hadis tuh apakah hadis sahih kah dhaif kah? Kayak inilah. Rak'atani bi'imamatin khairun min sab'ina rak'atan bila imamatin. Kalau Haji Awi nya tekanannya menggawi lah ya surban sembahyang ya lah Haji Awi. Bukan karena sidin haji lah, memang kita kada haji sunat juga. Ujar Nabi kayak itulah, ujar sahabat kah, ujar ulama kayak itulah. Seandainya ajar Nabi atau hadisnya tuh dhaif kah? Sahih kada tahu lah. 2 rakaat sembahyang memakai imamah surban itu lebih banyak pahalanya
daripada 70 rakaat tapi kada bersurban. Ini lelakian malah atau binian kan tidak boleh bersurban ya Allah. Pakai mukana aja imun nutup aurat. Kalau lelakian sholat bersurban. Nah jadi sembahyang tah. Bersiwak itu juga. Bersiwak itu sebelum kita sembahyang, bersiwak kita dengan kayu arak tadi. Kalau bisi itu 2 rakaat kita sembahyang lebih banyak pahalanya 2 rakaat itu daripada 70 rakaat tapi nggak ada bersiwak. Bolang tuh binian disunahkan apa bolang? Kada tahu bang lo lah ya bang. Nang nyata lah lakian bang. Bolang haji. Sunahan ya pada. Kada dapat itu. Yang nang disorotnya diwajibkan tuh menutup aurat. Menutup aurat tuh menutup apa rambutnya. Nah, maksudnya tuh jamiah tuh bepulang nih tuh binian lalu bakorudong lang. Muka Bolang aja. kayak apa itu? Bepulang aja tapi kesini kelihatan aurat. Dan sini kalian lagi bro. Iya, kan boleh itu. Amunnya anak bobolang juga, mama haji nih haji nih. Ayo ha bobolang siput kerain itu. Batu tutup pakai jilbab. Tapi kadang kelihatan pulang ya lem tutup ya. Kadang ketahuan hajah ya lah. Nah, amunnya bobolang aja, tuh rambut kelihatan kalau tuh. Pinggul kelihatan kalau rumah berdosa membuka aurat namanya walaupun sudah hajah sini sudah jar. Nah ini hajah tuh kan menjamin pokoknya bila menutup membuka aurat hajah ada hajah. Nah jadi bila tontong haji ya kalau datang haji pulang siput misalnya ayo silahkan aja cuman dibungkus dengan jilbab. Bepulang aja. Tapi kalau rumah sini kelihatan membuka aurat namanya. Lucu juga sebelum tolong haji liput kerudung baju haro datang haji haro pulang siput ya. Kada lagi seharusnya kan mbak tuntong bahaji itu beliput lagi. Nah ini kita kada nyambut siapa-siapa secara umum aja dah asam janar ya. Siapa merasa benar nah ya Allah. Ini menyampaikan nang kebenaran ya Allah. Nah kayak tah. Kalau lelakian tadi sunat nang bersurban itu kan bahasa kamunya bolang gitu. Kopiah kalau dililit kain. Nah, ya sembahyang. Nah itu sunat karena Rasulullah itu sih. Kada mahadang jadi haji kada. Dan kada mahadang jadi tuan guru kada. Yang penting sembahyang ya kalau sembahyang mau makain itu. Nah itu gak apa halanya. Ya. Ada juga pendapat mengatakan termasuk sorban jua bukan pendapat tuan guru memandangkan sorongko itu kan kayak kain cuman dianukan kayak itu termasuk sorban jua aja walaupun kada dililit. Nah kalau orang bersorongko itu termasuk juga lagi guru. itu termasuk. Nah kayak ini kau jadi sorongko ya kan. Lalu sembahyang kayak khatib khutbah aja. Nah kayak itu. Nah jadi kalau tidak ada kayu arak maka boleh seumpama kain atau sebagainya. Nah amunnya kayu arak tuh ulang kan membawa mana siwak nah. Kayak ini cara bersiwaknya kalau mulai kanan. Nah gigi atas gigi bawah kayak angka 8 kali 2 kali 3 kali kayak itu artinya dari kanan ke kiri. Nah amunnya kita pakai kain nih bersiwaknya nih kan ada kayu arak nih misalnya kita memakai kain lengan baju. Nah itu dari atas ke bawah. Nah misalnya gigi kita nih
Nah gitu. Tapi dari kanan ke kiri. Nah. Kalau anu tadi kan siwak tadi itu, nah kayak itu membujurkan melintang ya itu namanya. Bila ke sini ke situ melintang lah. Ya anu kan amon anu nih kayak bujur. Nah, amonnya ini pakai kain nih. Nah kayak itu. Tapi misalnya kita kadang pakai apa baju tangan kanan anak kirinya. Nah, harus diikuti yang pakai tangan kanan. Nang baju lengan tangan kiri supaya kita dihukumkan bersiwaknya pakai tangan kanan juga. Nah itu sunat juga itu mengadida kayu siwak pakai kain atau sebagainya. Nah tonton bersiwak dan membaca surah An-Nas, surah Qul a'udzu birabbin nas nih. Sebelum kita sembahyang, sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah itu. Supaya apa? Supaya setan anang bernama al-khannas itu kadang mengganggu kita. Nya kan kita di sembahyang mulai wudu tuh kita diganggunya oleh setan. Sembahyang tuh kita diganggunya. Yang pertama dulu ini yang mengganggu supaya kita ini melambatkan sembahyang. Enakin dulu ya, enakin. Tuh setan tuh. Siapa kan al-kinzib kan? Hah? Mengganggu kita sembahyang al-kinzib tuh Pak. Setannya. Al-Khannas lah. Ya. Coba lah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakan oleh Nabi Muhammad. Artinya baca oleh Nabi Tuhan melajarilah kepada Nabi Muhammad deh. Qul katakan atau baca oleh Nabi Muhammad. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan manusia ya Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Semuanya jangan panjang lah. Ya ada kesalahan membaca. Wah jadi imam misalnya Malikin nas ya pada periksa di Quran tuh maknya tuh pendek lain Maliki Yaumiddin lah maknya panjang Maliki Yaumiddin. Tapi kalau Qul a'udzu birabbin nas Malikin nas tuh maknya pendek. Malikin nas artinya yang menguasai atau merajai manusia itu Allah. Ilahin nas Tuhannya manusia Allah. Allah kita berlindung dengan Allah. Apa tuh lagi sambungannya? Iya apa malikin nas ilahin nas min syarril berlindung tadi min syarril daripada kejahatan min syarril waswasil orang yang mewaswasi siapa al-khannas namanya syaitannya min syarril waswasil khannas nama syaitannya al-khannas alladzi yang ia itu yuwaswisu yang mewaswasi yuwaswisu fi sudurin nas yang mewaswasi di hati manusia minal jinnati wan nas daripada jin dan manusia artinya jin kadang sembahyang nih diwaswasi oleh setan manusia kadang sembahyang nih diwaswasi setan siapa setannya al-khannas itu mulai kita waswas jadinya mengganggu tuh mulai kurang azan tuh ya lagi tuh aja masih banyak. Nah tuh kena tuh jebakannya. Ada orang kadang-kadang jebakannya kawinnya menggawi di awal waktu. Diganggunya bolang supaya kada khusyuk. Kada khusyuk. Iya nak kena sembahyang zuhur 5 rakaat atau jadi 3 rakaat kenapa kada diingat rakaatnya? Mikirkan apakah? Itu setan tukang ganggu. Jadi supaya kita kada diganggu setan disunahkan membaca sebelum kita sembahyang tuh ya Qul a'udzu birabbin nas. Nah itu kita ini Allah Ta'ala jangan kau mengalahkan setan itu makanya kita minta tolong Allah Ta'ala supaya setan itu jangan mengganggu kita. Sebaik-baik kita berlindung itu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah atau membaca
Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ini doa juga supaya kita nih dihindarkan daripada gangguan setan gitu nah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Yang bagus sih dibaca doanya. Kalau a'udzubika minas dibaca juga apa? Ini dibaca juga Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Nah, ini ada pada belum sembahyang lagi nih. Ada pada belum sembahyang lagi nih. Nah, dan kosongkan hati dari perkara-perkara dunia. Nah, waktu itu kita fokuskan hati kita ini hadir. Ingat Allah. Jangan mikirkan yang lain daripada Allah. Atau bisa juga hadir, maksud hadir hati itu kita mengingatkan kita ini sembahyang. Nah, kita muntung kita kan membaca Allah. Usahakan telinga kita ini mendengar bacaan kita. Nah itu hati hadir hatilah. Ya bisa juga inilah. Orang tuh muntung membaca, cuman telinganya nih kadang memfokuskan mendengarkan bacaannya. Ya, nggak bisa menghayal. Makanya bila kita membaca tuh usahakan bacaan kita tuh kedengaran oleh telinga kita supaya hadir hati kita. Itu cara ujar ulama menghadirkan hati kita supaya jangan menghayal. Apa? Bila kita membaca mulai takbiratul ihram kan kita membaca, doa iftitah kita membaca, Fatihah membaca, surah membaca, waktu rukuk baca tasbih, i'tidal baca sami Allah hamdah. Itu bacaan terus tuh. Bila muntung kita membaca, usahakan telinga kita nih memfokuskan mendengar bacaan kita. Bila kita kawal itu hadir hati kita tuh. Hadir hati kita. Nah, itu salah satu cara kita khusyuk. Ada juga cara khusyuk itu mengatakan gawian Tuhan. Misalnya kita sembahyang kita membaca Fatihah, ingatakan ini Allah Ta'ala juga yang memberi nikmat kau menggerakkan untuk membaca tuh khusyuk juga gitu namanya. Atau bisa juga hati khusyuk itu memikirkan, bagi orang paham bahasa Arab lah, memikirkan maknanya. Nah, harus belajar bahasa Arab tuh. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, apa maknanya tuh? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu agak repot pang gitu. Nah, bisa juga ya tuh. Ya orang aja sampai baca Quran pas karena ayat apakah azab kah, ada yang menangis biasanya. Tuhan imam-imam di Masjidil Haram kayak itu nangis mungkin jadi tahu maknanya. Kita nih ada juga menangis mikirakan apa mikirakan apa padu calon padu kan menyambat lah dapur tuh banjir bisa di masjid kebilaten dasar menangis namanya berdua imamnya mungkin saya kongnya tuh nganu kalau mau balik lah nangisnya berdua masjid Haram berdua sama aja. Berdua tuh maksudnya nang Allahu Akbar itu kan ada separuh anginnya kan 1 juz kalau separuh kira imamnya dua ada bergantian tuh ngarannya iyalah misalnya ini sudah 10 rakaat ya Allah ganti imamnya ya Allah gitu si Kong juga ngarannya imamnya gitu jangan gantian kira tadi 2 imamnya nah mungkin itu saya yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita sebaratan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bertahlil, kita hadiahkan kepada yang nama-nama yang tertulis di sini. Mobil khusus juga kita hadiahkan kepada salah satu jamaah kita yang baru saja meninggal dunia, yaitu almarhum Bapak Muhammad Hatta bin Imad yang beberapa minggu yang lalu
Sidin meninggal dunia. Yang duduk di situ nah, nih abah daripada Muhammad Saleh nih. Nah, jadi Sidin itu tak masuk jamaah pengajian kita di sini, dan alhamdulillahnya Sidin akhir-akhir umur Sidin tempat mengaji dan menuntut ilmu, dan kita yakin niat Sidin tuh hendak menuntut ilmu sampai mati. Orang yang menuntut ilmu sampai mati itu kan mati syahid. Dan juga alhamdulillahnya Sidin meninggal hari Jumat. Luar biasa kan, menurut hadis Nabi meninggal pada hari Jumat itu dilepaskan daripada siksa dan fitnah kubur. Nah, luar biasa ya Allah. Mudah-mudahan kita juga mati hari Jumat, dan mudah-mudahan kita mati hal-hal menuntut ilmu agama. Nah, jadi insya Allah setiap kita batahlil, insya Allah kita buat juangan Sidin. Pokoknya siapa di antara jamaah kita yang silakan yang meninggal dulu lah, insya Allah kita buat dah. Setiap kita batahlil kita buat. Nah, karena kita mengenang ya Allah, karena kita hendak berbuat baik kepada jamaah kita yang telah mendahului kita. Nah, Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah.